Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kenalin, saya Aida Fitriana, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah KPM, yaitu Kuliah Pengabdian Masyarakat Berbasis Media Sosial. Biar lebih santai kita berbincang kali ini, panggil aja Ai ya. Jadi di podcast kali ini, Ai mau ngebahas tema tentang peluang bisnis multi-level marketing di masa pandemi COVID-19 bagi ibu rumah tangga. Sejak awal mula munculnya wabah virus corona pada Januari 2020 lalu, hampir tidak ada satu sektor pun yang tidak merasakan dampaknya. Banyak yang terkena PHK, akibat pengangguran karyawan, konsumsi keluarga juga berdampak imbasnya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini, status perempuan tidak lagi menjadi ibu rumah tangga saja, tapi peranannya menjadi double. Contohnya ikut bekerja membantu suami untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi, dengan adanya pekerjaan sampingan ini menambah perekonomian dari keluarga mereka. Nah, salah satunya dengan berbisnis, yaitu berbisnis multi-level marketing atau yang sering disebut MLM. Di saat banyak bisnis-bisnis lain yang off dikarenakan pandemi, tetapi tidak dengan bisnis ini yang tetap eksis. Karena bisnis ini cukup fleksibel dari sisi waktu dan sisi modal. Sebab bisnis ini digemari dikarenakan bisa dilakukan hanya dengan smartphone, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk work from home. Ini adalah salah satu pilihan yang tepat bagi ibu rumah tangga. Nah, kali ini Ai bakal jelasin sedikit tentang bisnis multi-level marketing. Bisnis ini ialah bisnis dengan strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana kita bisa jadi pembisnis dan juga penjual suatu produk. Dengan menjadi pembisnis, kita bisa merekrut downline. Kita nggak cuma dapat untung dari penjualan produk yang kita jual, tapi juga dari hasil penjualan downline yang kita rekrut. Jadi, semakin banyak menjual produk dan merekrut downline, maka semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Teman-teman pasti tahu dong bisnis apa yang paling eksis sekarang ini, yaitu bisnis yang sudah menjelajahi seluruh dunia, salah satunya negara Asia, yaitu Indonesia. Banyak orang yang sukses dengan bisnis ini. Tahu nggak kira-kira bisnis apa nih teman-teman? Tahu dong pastinya yang paling eksis di masa pandemi ini yang bisa dikerjain dengan smartphone dari rumah. Ya bener, bisnis Oriflame. Nah, di sini kita bakal bincang-bincang bareng salah satu narasumber kita. Beliau ini kesehariannya cuma menjadi ibu rumah tangga, dan hebatnya lagi, beliau sudah menjadi senior direktur Oriflame Indonesia loh. Bayangkan gimana kegigihan beliau dalam berbisnis. Nah, di sini Ai mau berbincang sedikit dengan beliau mengenai tips-tips berbisnis di masa pandemi. Narasumber kita kali ini yaitu Kak Lailatul Qadri Nasution. Pasti teman-teman nungguin kan? Yuk kita bincang-bincang sekarang dengan kakak ini. Halo Kak, salam kenal Kak. Hai adik, salam kenal kembali. Bagaimana nih Kak, tips dan trik menjalankan bisnis ini di tengah masa pandemi? Kalau ditanya bagaimana tips dan trik menjalankan bisnis di tengah masa pandemik, sebenarnya kalau dari kita bisnis multi level marketing yang memang banyak dikerjakan melalui online. Jadi di saat masa pandemik ini kami malah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak gitu deh. Mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena masa pandemik dimana kita tidak boleh bertemu dengan orang gitu kan. Sementara di bisnis multi level marketing kita menjalankan bisnisnya secara online dan kita tidak perlu bertemu dengan orang, ya kan. Jadi ini memang kesempatan dan peluang besar juga untuk meningkatkan income kami sebagai pembisnis online yang memang dikerjakan melalui media sosial yang ada. Nah, bener banget yang kakak ini bilang. Malah di tengah masa pandemi,
pun mereka mendapatkan income yang lebih banyak dikarenakan bisnis mereka online dan hanya dikerjakan di rumah. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada kendala pada saat merekrut anggota yang biasanya tuh mereka pasti memiliki statement, gak mau deh Kak, gak punya modal cukup nih, ntar gak ada pelanggan tetap gimana, ntar kalau gak laku gimana. Apalagi kalau kita berbicara di masa pandemi ini, para ibu rumah tangga itu pasti gak mau merepoti suaminya dengan meminta modal awal kepada suaminya kan. Bagaimana cara kakak menanggapi mereka yang mau bergabung tetapi memiliki banyak kendala seperti itu? Nah, ini kendala saat merekrut anggota karena bisnis multi level marketing itu memang identik dengan merekrut, ya kan, mengajak. Sebenarnya kalau lebih gampangnya kita sebenarnya di awal untuk menentukan poin-poin mereka untuk bergabung di bisnis Oriflame itu, kita harus tanya dulu ke mereka mau apa sih di Oriflame, seperti itu Dek. Kalau mereka mau memang benar-benar mencari pemasukan, ya ayo gitu, kita dikasih cara apa yang harus dilakukan. Kalau mereka mau jualan, mereka ngedapetin keuntungan. Kalau keuntungan dari penjualan mereka gitu. Semakin banyak mereka jualan, maka semakin banyaklah keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, kalau mereka mau lebih cepat lagi untuk mendapatkan keuntungan, itulah yang disebut dengan kerja cerdas, Dik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara merekrut anggota atau mencari agen lebih banyak lagi di jaringan mereka. Jadi, semakin banyak mereka memperbanyak agennya, maka semakin banyaklah komisi yang mereka dapatkan. Jika para perekrut mereka itu memang aktif juga untuk berbisnis multi level marketing ini, ya aktif dalam berjualan, juga aktif dalam merekrut. Secara tidak langsung nanti di dalam komunitas ini akan berkembang secara pesat, yang mana kita akan bekerja sama gitu. Memang sangat banyak penolakan. Itu sebenarnya bagian dari penolakan itu bagian dari alasan mereka untuk menolak bisnis ini gitu. Alasan karena mereka sebenarnya patah semangat gitu, patah semangat. Kalau mereka udah punya kemauan yang kuat, sebenarnya semua itu bisa ditangkis. Alasan yang mereka miliki itu sebenarnya semuanya ada solusinya gitu. Biasanya kami sebagai leader di Oriflame, satu hal yang paling membuat tim kami itu menjadi member yang konsisten tetap mau menjalankan bisnisnya adalah berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi setiap saat dengan mereka, apa yang kendala mereka hadapin itu harus selalu dikomunikasikan. Karena sebagai leader kita harus memberikan solusi. Oh, dia punya masalah ini, kita bilang ini solusinya. Oh, dia punya kendala ini Kak, ini loh Dek jalan keluarnya. Oh iya, jadi dia makin lama makin pinter dalam menanggapin semua masalah yang dia hadapin di dalam bisnisnya. Namanya bisnis, kerikil-kerikil itu pasti ada. Jadi komunikasi itu yang terus dijaga supaya mereka tidak down gitu. Nah, misalnya kalau ada yang bilang nggak punya modal, nah modal ini dia mau usaha apapun semuanya butuh modal. Kalau dia mau gigih lagi tidak pakai modal bisa juga. Kita kan bisnis online, ya kan? Bisnis online transfer duit dulu baru barang dikirim. Bener nggak? Oriflame itu bisnisnya memang bisa langsung dari pabrik dikirim ke konsumen. Nah, cuma ya kita usahanya lebih gigih untuk mencari konsumen yang mau membayar produknya duluan di depan gitu. Kalau kita jualnya sama orang sekeliling kita, berarti ya modal kita duluan gitu. Tapi ada juga kok sebagian orang yang memang dia itu mau menduluankan duitnya. Misalnya dengan kita kasih pengertian, kok Kak kami kurang modal, Kakak bisa nggak duitnya di depan, misalnya seperti itu. Makanya komunikasi itu penting untuk mencari solusi gitu. Misalnya ada juga yang bilang nggak ada pelanggan tetap, ini bagian dari alasan juga, ya kan, bagian dari alasan mereka untuk tidak mau berproses. Karena sebenarnya untuk melakukan sebuah kesuksesan itu pasti ada proses, tidak mudah, tidak akan semudah membalik telapak tangan gitu. Jadi kalau masalah pelanggan tetap itu, kalau pelanggan yang biasa aja, yang satu-satu untuk mencari pelanggan aja tidak mau, bagaimana untuk punya pelanggan tetap? Kakak yang sudah menjalankan bisnis Oriflame 6 tahun, kakak punya pelanggan tetap.
Tapi kalau mereka yang hanya cuma 2 bulan berbisnis Oriflame terus ngasih alasan nggak punya pelanggan tetap, itu sangat tidak masuk akal. Ya namanya pelanggan tetap itu adalah ketika dia punya lipstik 3 bulan lipstiknya habis, 3 bulan dia akan cari kita lagi. Ketika orang pemakai produk Oriflame 1 bulan parfumnya habis atau 2 bulan parfumnya habis, dia akan cari kita lagi. Itu yang namanya pelanggan tetap. Dan itu juga ada trainingnya, Dik. Makanya setiap member Oriflame itu harus rajin ikut training. Training itu adalah sharing bagaimana cara membuat kita itu punya konsumen tetap. Bagaimana membuat pelanggan itu bisa jadi nyaman sama kita. Gitu. Kenapa hari ini dia order lipstick sama saya, besok bulan depan dia nggak order lipstick sama saya, dia ordernya sama kawannya saya, kayak gitu. Nah itu bisa kita jadikan contoh bahwasanya orang tidak nyaman belanja sama kita. Mungkin dari bahasa kita yang kurang ramah, bener nggak? Makanya itu ada training-trainingnya semua untuk kita menjadi konsultan yang baik, yang benar untuk konsumen kita supaya kita punya pelanggan tetap gitu. Nah misalnya ada yang bilang ntar kalau nggak laku, itu semua ada solusinya. Ada solusinya, yang penting dia mau ikut training dan mau mengamalkan apa yang diajarkan di dalam training gitu. Misalnya ada ibu rumah tangga juga nih, misalnya ada ibu rumah tangga yang nggak mau repotin suami dengan minta modal awal karena masalah dengan pandemik. Bagaimana cara kakak menanggapi mereka yang mau bergabung tetapi memiliki banyak kendala? Ya di antara mereka yang berbagai alasan itu pasti ada yang mau. Jadi kita udah punya frekuensinya. Misalnya kita ajak 10 orang, itu 2 orang pasti mau. Gitu deh. Jadi semakin rajin kita menebarkan peluang, maka semakin banyaklah orang yang mau bergabung di bisnis kita. Gitu. Jadi peluang-peluang itu kita kirim aja terus. Kita pasti ada kok dapat orang yang mau sama seperti kita. Buktinya kita mau nih berbisnis Oriflame, kita mau jualan produk Oriflame. Berarti di luar sana ada orang yang sama, punya kemauan sama seperti kita. Apalagi hasilnya memang tidak sedikit, hasilnya banyak loh. Ya kan, kita di sini ibu rumah tangga tapi digaji 8 juta, 9 juta, 10 juta dalam sebulan. Siapa yang nggak mau gitu? Tapi ya intinya kita harus mau bekerja dulu, mau berproses dulu, ya kan? Iya bener Kak, nggak ada juga yang bisnis langsung instan langsung jadi gitu ya Kak, jadi orang, jadi sukses gitu. Karena semuanya perlu kita kerja cerdas seperti yang Kakak bilang tadi, harus bekerja dengan bimbingan apa yang dikatakan oleh upline kita di atas, dan kita kerjakan, itu akan membuat kita semakin sukses. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah selama masa pandemi itu mengganggu nggak di bisnis Kakak? Berkurangnya anggota yang mau direkrut apa enggak Kak? Nah kalau selama pandemik, insya Allah di bisnis multi level marketing Oriflame tidak kekurangan dan tidak akan mengganggu, justru sebaliknya. Di sini kita mendapatkan income yang lebih banyak lagi karena yang kakak bilang tadi, di masa pandemi ini kita malah lebih banyak ngedapatin pelanggan. Serius, kita banyak ngedapatin pelanggan. Karena apa? Karena mereka memang belanja dari online. Tidak bertatap muka dengan konsumen, tidak ketemu dengan kita yang menawarkan produk langsung gitu. Jadi mereka semuanya belanja dengan online. Otomatis pembelian semakin banyak karena mereka tetap butuh bahan-bahan yang produk yang dijual sama Oriflame. Mereka tetap butuh kan, butuh alat mandi, butuh lipstick, butuh kosmetik juga kan, butuh skincare juga kan. Nah jadi ini sangat tidak mengganggu, justru sebaliknya kita malah lebih banyak ngedapatin pemasukan selama masa pandemik karena media sosial tadi yang kita gunakan untuk berjualan produk maupun untuk merekrut member. Bayangkan selama pandemik orang tidak boleh keluar rumah, orang disuruh di rumah. Mereka ngapain di rumah kalau tidak online? Nah di situ kesempatan kita para member Oriflame untuk menyerbu orang-orang yang sedang online, untuk memberikan kesempatan buat mereka kalau mereka mau bergabung di bisnis Oriflame. Ini loh Bu, saatnya kita mencari income sendiri. Ibu bisa jualan-jualan lipstick, nanti kan dapat keuntungannya ibu bisa beli lipstick sendiri. Daripada nggak ngajar misalnya kan, daripada nggak ada kegiatan kan, ibu bisa jualan-jualan aja dari rumah, seperti itu loh.
Nah, jadi gitu cara Kak Laila untuk mengembangkan bisnis selama masa pandemik. Justru sebaliknya, di masa pandemik itu kita sangat banyak bekerja, lebih banyak melayani konsumen, lebih banyak merekrut member, karena memang di saat itulah orang-orang juga mencari mata pencahariannya. Misalnya yang biasanya dia jualan di kafe, tiba-tiba kafe nggak boleh nggak boleh beroperasi, mau nggak mau dia online, baca-baca, cari usaha apa ya. Nah, ketemu dia Oriflame, kita suruh jualan, bener nggak? Jadi kayak gitu. Jadi di masa pandemik itu sangat banyak yang kita dapatin, keuntungan yang kita dapatkan gitu, Dek. Yang terakhir kali nih Kak, sebelum penutup, coba Kakak kasih semangat atau masukan buat para pejuang bisnis atau perintis bisnis agar bisa sesukses Kakak. Nah, kalau di akhir wawancara kita ini, Kakak ingin memberikan nasihat ke semua orang yang sebenarnya punya kemauan, yang kita punya misi sama gitu loh. Kita punya kemauan yang sama, mau sukses, tapi kalau kita tidak action, itu nggak ada guna sama sekali, teman-teman. Kalau kita tidak mengokohkan impian kita mau sukses karena kita mau bahagiakan orang tua kita. Kita mau sukses karena kita kepengen punya rumah yang lebih layak kita huni, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau action, sama aja nol. Impian itu jadi buyar, ditelan sama mimpi-mimpi kita yang tidur setiap hari, bangun telat, terus hanya pergi minta duit sama orang tua, terus pergi ngopi sore, pulang lagi, tidur lagi. Tapi katanya dia pengen punya penghasilan dari rumah. Itu nonsen. Kecuali dia itu bergerak, belajar, bagaimana ya, apa yang harus dia lakukan hari ini biar menghasilkan. Itu loh, Dek. Jadi harus ada kemauan dan harus mau memaksakan diri untuk melawan semua kemalasan yang ada di dalam diri kita. Itu yang pesan yang harus hampir semua orang mengerti ini gitu, Dek. Harus mengerti keadaan ini, karena membuang rasa malas itu, rasa bosan itu sangat susah. Tapi ya itu harus kita miliki kalau kita memang mau menjadi orang yang sukses. Bukan tidak bosan melakukan pekerjaan yang itu-itu aja gitu, bosan gitu. Tapi kita harus membuat sesuatu ini menjadi tidak bosan. Makanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus mencintai dulu pekerjaan itu. Setelah kita mencintainya, maka kita akan mengerjakannya semua dengan bahagia. Sama kayak Kak Laila. Kak Laila kalau jumpa sama member itu Kak Laila bahagia. Kalau Kak Laila dapat hadiah, itu sudah 6 tahun kita dapat hadiah tiap bulan dari bisnis Oriflame, Kakak bahagia kayak gitu. Kenapa? Karena kita seneng gitu, kita dapat hadiah ya dari Oriflame, dapat hadiah gratis, dapat gaji bulanan, kita bisa mewujudkan impian orang-orang tua kita. Bener nggak? Jadi mindset, pola pikir kita itu harus dirubah. Kita itu harus menjadi orang yang lebih dewasa. Kita itu harus menjadi orang yang dewasa, berpikir ke depan gitu. Itu sih, Dek, nasihat yang bisa Kakak berikan buat teman-teman Kakak yang lain juga, buat kalian-kalian juga yang masih kuliah. Jadi pola pikir itu untuk mendewasakan diri kita itu sangat penting. Gitu ya, Dek. Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas ilmu yang sudah Kakak berikan kepada kami tentang berbisnis. Nah, dengan begini teman-teman pasti nggak takut lagi nggak sukses dengan berbisnis. Asal tekun dan dibimbing baik dari upline, pasti sukses seperti kakak ini. Dan tetap produktif meskipun masih dalam keadaan pandemi. Cukup sekian podcast AI kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Stay safe and stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.